Halo Komagers semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy The Employ in the Kejut. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita film survival kesukaan kalian. Dan film ini berjudul Blue Lagoon Awakening yang dirilis pada tahun 2012. Yang mana film ini menceritakan tentang dua orang remaja yang terdampar di pulau terpencil yang sangat indah. Apa sih yang akan mereka lakukan di pulau itu? Apakah mereka akan mencari cara agar bisa pulang? Atau malah milih menetap tinggal di pulau itu dan melakukan empludan setiap hari? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerot. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pelajar cantik dan juga berprestasi bernama Emma, yang mana si Emma ini sangat ramah dan bersahabat sehingga para murid di sekolahnya sangat menyayanginya. Kemudian di sini kita diperkenalkan dengan teman sekelas Emma bernama Dean, di mana Dean ini kebalikannya dari Emma, yaitu pria yang tertutup, pemalas dan aneh, di mana hal tersebut membuat teman sekelasnya tidak terlalu menyukai Dean. Steven knows Emma's name. Say what? We're there to be helping people? And I'm trying to help you. That is when we're there. In bathing suit. Emma's scoping Will. Suatu hari sekolah mereka mengadakan tur liburan musim semi, yang mana mereka mengunjungi sebuah kota kecil di tepi pantai. No locals. Damn. Di mana pada malam harinya Emma bersama teman-temannya menghadiri sebuah party yang diadakan di atas kapal. Dan terlihat di sana Dean juga menghadiri party tersebut. Di tengah kegembiraan party, polisi datang melakukan pengecekan. Di tengah kekacauan itu Emma tak sengaja terjatuh dari kapal. Dean yang melihat itu pun langsung ngajol untuk menyelamatkannya. Setelah mereka naik ke perahu karet, Emma meminta untuk segera dibawa ke kapal. Namun Dean memilih menunggu polisi pergi karena dirinya sedang dalam pengaruh narkoba. Ternyata polisi memerintahkan kapal tersebut untuk merapat ke pelabuhan. Dean dan Emma hanya bisa memperhatikan kapal tersebut menjauh. Tanpa diduga, hujan mulai turun disertai badai. We won't be able to see the boat. How are we gonna... Keesokan harinya saat terbangun mereka menemukan ternyata kini mereka berada jauh di tengah lautan. Lalu saat itu Dean pun mengecek ponselnya, namun sayangnya ponsel itu rusak akibat terkena air. Sedangkan ponsel Emma tidak menemukan sinyal sama sekali. Menerima kenyataan itu akhirnya mereka pun pasrah dan berharap ada kapal yang lewat ke laut tersebut untuk dimintai bantuan. Sementara itu perahu yang ditumpangi mereka terus melaju terbawa arus. You should try that. No thanks. Police boat back to shore. What, with a single paddle? Dalam keadaan putus asa di sana, Emma melihat sebuah pulau yang tak jauh dari mereka. Melihat itu lantas mereka pun mendayung mengarahkan perahunya ke pulau tersebut. You okay? Yeah. Sesampainya di pulau itu, Dean pun langsung mengambil pistol suar dari perahu tersebut. Kemudian mereka yang mengira pulau ini berpenghuni pun berjalan masuk ke dalam hutan, berharap di suatu tempat terdapat hotel. Killing me. I freaking hate hiking. Di tengah pencarian tersebut mereka menemukan sebuah air terjun yang sangat indah. Melihat itu Dean pun mengajaknya mandi bareng karena ditakutkannya mereka tidak bisa ke sana lagi. Namun Emma yang ingin segera menemukan hotel menolaknya hingga akhirnya mereka pun kembali berjalan. Setelah berjalan mengelilingi pulau tersebut, akhirnya mereka pun menyadari bahwa ternyata pulau ini tak berpenghuni dan sangat jauh kemana-mana. Menerima kenyataan itu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke perahu dan mereka berencana pergi meninggalkan pulau tersebut. Akan tetapi sial, sesampainya di pantai tempat mereka mendarat, perahu karetnya tidak ada, hanyut terbawa ombak. Dan akhirnya harapan mereka untuk pergi dari pulau ini pun pupus sudah. Yang mana kini mereka berdua pun harus menerima kenyataan bahwa mereka telah terdampar. Flare gun. You need at least 2 flares. I saw it in the book. Kembali ke hotel yang mana saat dilakukan pengecekan absen murid sekolah, para guru mulai menyadari bahwa ada dua orang murid yang menghilang, yaitu Emma dan Dean.
Guru pun langsung melaporkan hal tersebut kepada polisi dan mereka juga menginformasikan kepada kedua orang tua Emma dan ayah dari Dean. Ketiga orang tua tersebut pun langsung pergi ke bandara untuk mendatangi kota di mana tur musim semi diadakan. Kembali ke Pulau Hari, mulai semakin gelap. Beruntungnya Emma membawa makanan dari pesta di kapal. Lalu Emma pun membagi makanan itu untuk mengganjal perut mereka. Pada malam harinya mereka memilih beristirahat dan menunggu pagi untuk memikirkan rencana lain. We're gonna be fine. I know. Take my shirt. Thank you. Keesokan harinya, karena masih belum ada tanda-tanda pertolongan untuk mereka, akhirnya Emma dan Dean pun memutuskan membuat tempat berlindung untuk tidur mereka. Beberapa hari kemudian, pertolongan pun belum juga datang dan kini mereka mulai terbiasa hidup di pulau tersebut dan memakan makanan yang tersedia di sana. Dalam menjalani hidup mereka di Pulau Emma tidak pernah putus asa, yang mana dirinya selalu membuat tanda permintaan tolong. Karena Emma sangat yakin bahwa kedua orang tuanya itu pasti sangat khawatir dan mereka akan selalu mencarinya. Sementara itu Dean berpikir sebaliknya, yang mana dirinya sangat pesimis karena hubungan dengan ayahnya tidak baik. Dean juga tidak punya teman baik sehingga dirinya berpikir bahwa tidak akan ada yang memperdulikannya. Namun Dean tidak akan menyangka bahwa di tempat lain ayahnya sangat khawatir dan selalu mencarinya. Polisi sudah mencari ke setiap tempat namun mereka belum menemukan tanda-tanda dari kedua remaja itu. Ayah Dean bahkan menyewa sebuah helikopter untuk mencari keberadaan putranya. Setelah sebulan berlalu, polisi akhirnya menyerah, namun orang tua Emma masih belum menyerah dan mereka masih yakin bahwa putrinya masih hidup. Setelah bersama dalam waktu yang cukup lama, Emma mulai berpikir bahwa Dean bukanlah pria yang aneh dan dirinya juga mulai tertarik kepada Dean. Di mana sore itu mereka menemukan sebuah tengkorak di pulau tersebut. Emma sangat takut dan khawatir bahwa dirinya akan bernasib sama dengan orang yang malang itu. Lantas Dean pun menenangkannya. Kemudian mereka yang sudah saling menyukai pun langsung melakukan empludan sampai puas. Keesokan paginya saat bangun, Emma tidak menemukan Dean ada di sana dan setelah dicari ternyata Dean sedang menggali lubang untuk menguburkan tengkorak tersebut. Setelah itu Dean bercerita tentang almarhum ibunya. Saat pulang dari acara pertandingan sepak bola, Dean sangat iseng kepada ibunya sehingga membuat mobil mereka tabrakan. Setelah sadar, Dean mendengar berita bahwa ibunya telah tewas. Karena merasa bersalah, Dean tidak hadir di pemakaman ibunya dan hal tersebutlah yang menjadi penyesalan seumur hidup bagi Dean. Dan sesudah kejadian itu, Dean berubah menjadi pendiam dan tertutup. Hari-hari terus berlalu dan kini keduanya pun semakin menjadi dekat dan mereka pun tanpa bosan terus melakukan empludan setiap hari untuk melupakan kesialan yang mereka alami. All 5 minutes for a blast. Suatu hari ketika sedang mencari makanan, tiba-tiba Dean mendengar suara pesawat. Lantas dirinya pun buru-buru mencari pistol suar. Namun sayangnya pistol suar itu tidak ada entah kemana. Dan akhirnya Dean pun hanya bisa menyaksikan pesawat itu terbang menjauh. Dan mereka berdua sangat kecewa dengan kenyataan tersebut. They're both flares? I didn't see. No, I couldn't find a gun. Someone's been taking our stuff. Stuff ran out a long time ago. There's no one out there, is there? Keesokan harinya saat mereka tengah duduk santai, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh. Lantas Dean yang merasa penasaran pun pergi mengecek suara itu. Dan ternyata itu adalah seekor macan kumbang. Lalu Dean pun memancing macan itu kemudian membunuhnya. Karena jika tidak dibunuh, ditakutkannya hewan itu menyerang mereka ketika mereka sedang tidur. Sementara itu setelah 3 bulan melakukan pencarian dan tidak membuahkan hasil, akhirnya orang tua Emma pun menyerah dan mereka berpikir bahwa Emma dan Dean telah meninggal dimakan hiu. It's not like we haven't tried. That's a tough call. It smelled a little weird. Suatu ketika saat mereka hendak melakukan empludan, tiba-tiba barang-barang mereka yang hilang dilempar dari atas dan akhirnya mereka menemukan pistol suar mereka yang ternyata
dicuri oleh seekor monyet. Banana for the gun. The life here, Em. It's gonna be better, I promise. 100 hari kemudian, ketika mereka sedang mencari ikan di sana, mereka mendengar suara helikopter melintas. Kemudian Emma pun langsung menembakkan pistol suara itu ke udara, sehingga orang yang ada di helikopter itu melihat keberadaan mereka. Dan setelah sekian lama terdampar, akhirnya kedua pasangan itu berhasil diselamatkan. Saat mereka tiba di bandara, para wartawan langsung mengerumuni mereka. Semua orang penasaran dengan cara mereka bertahan hidup. Sesudah mereka kembali ke kehidupan normal, Emma mulai menghindari Dean tanpa alasan yang jelas, dan hal tersebut membuat Dean sangat merasa sedih. Karena Emma menjauh, kini Dean pun menjadi tidak tertarik menghadiri pesta perpisahan sekolah. Namun ayahnya memaksa Dean untuk datang, sehingga Dean pun pergi menggunakan jas ayahnya dan dirinya berdiri di luar menunggu Emma. Melihat itu, Emma benar-benar jatuh cinta kepada Dean dan langsung menghampirinya. Kemudian mereka pun empludan di tengah hujan deras. Ending yang sangat mengempludkan. Aduh, mengempludkan baik. Macam mana menurut kalian tentang film ini? Apakah kalian suka dengan emplud-emplud seperti itu? Pasti suka sekali. Padahal lagi puasa ini teh. Halah ya, tapi kan filmnya juga tidak mencerumus ke hal-hal yang capek. Oke, sekian dari saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam puasa.